Saat ini, seluruh dunia sedang mengalami disrupsi yang disebabkan oleh proses adaptasi yang dilakukan oleh semua sektor untuk dapat bertahan karena adanya COVID-19. Bidang kesehatan merupakan salah satu sektor yang paling terdampak dari pandemi COVID-19, sehingga seluruh organisasi pelayanan kesehatan, khususnya rumah sakit, mau tidak mau harus merumuskan ulang berbagai strategi untuk tetap survive selama pandemi COVID-19, termasuk strategi dalam pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 7 poin yang sering disebut dengan 7P: Product, Price, Place, Promosi, People, Process, dan Packaging. Oleh karena itu, dalam sesi kali ini kami akan membahas mengenai salah satu dari bauran pemasaran, yaitu strategi promosi rumah sakit. Promosi pada dasarnya adalah komunikasi, di mana komunikasi pemasaran merupakan sebuah sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk atau merek yang mereka jual. Adapun proses komunikasi terdiri dari sender atau pengirim pesan atau penyedia layanan kesehatan, proses encoding atau proses perancangan pesan sampai penentuan promosi, media atau proses menentukan penggunaan media apa yang akan dipakai untuk menyampaikan pesan, dapat melalui media elektronik atau media cetak atau bahkan media sosial. Proses decoding adalah tindak lanjut konsumen dalam menerjemahkan pesan, dan terakhir, umpan balik atau dikenal dengan feedback atas pesan yang telah dikirimkan. Pemasar mengevaluasi apakah pesan yang disampaikan sesuai dengan harapan, artinya mendapatkan respons dan tindakan yang positif dari konsumen, atau justru tidak sampai secara efektif. Dalam proses penyampaian pesan pun dapat terjadi noise atau yang kita kenal dengan hambatan, atau bisa juga diistilahkan dengan gangguan. Noise, hambatan, dan gangguan inilah yang dapat terjadi di mana saja selama berlangsungnya proses komunikasi. Dalam beberapa dekade belakangan, tren komunikasi pemasaran di bidang kesehatan telah mengalami perubahan yang fundamental atau sangat mendasar. Perbedaan tren pemasaran di bidang kesehatan dapat kita saksikan melalui tabel berikut, di mana terdapat perbedaan di masa lampau dan juga masa sekarang. Bila di masa lampau terdapat mass marketing approach, maka sekarang more specific approach. Jika dulu terkesan image marketing, maka sekarang berlandaskan services marketing. Jika dulu adalah one measure for all, sekarang adalah personalization. Jika dulu emphasis on a health episode, sekarang justru long-lasting relationship. Jika dulu pemasaran terkesan ignoring the market, maka sekarang adalah market intelligence. Jika dulu pemasaran bidang kesehatan terkesan low teknologi, maka sekarang sudah mengenal dan beradaptasi dengan high technology. Adapun bauran promosi yang juga disebut komunikasi pemasaran di bidang kesehatan terdiri dari periklanan, promosi penjualan atau sales promotion, penjualan personal atau personal selling, humas atau dikenal public relation, pemasaran langsung atau direct marketing atau juga dikenal digital marketing. Adapun periklanan atau advertising merupakan elemen berbayar non-personal yang digunakan untuk mempromosikan ide, barang, atau jasa melalui pihak tertentu. Sementara promosi penjualan atau sales promotion merupakan insentif jangka panjang yang digunakan untuk mempromosikan pembelian atau penjualan produk atau layanan tertentu. Sementara penjualan personal atau personal selling merupakan interaksi secara pribadi atau personal untuk menarik pelanggan, melakukan penjualan, dan menjalin hubungan dengan pelanggan. Sementara humas atau public relation
bertugas menjalin hubungan baik dengan berbagai kalangan dalam rangka menciptakan citra perusahaan yang baik dan mencegah rumor atau situasi negatif yang berkaitan dengan bisnis. Pemasaran langsung atau yang biasa dikenal dengan direct marketing dan juga digital marketing bertujuan untuk berinteraksi secara langsung dengan pelanggan, secara individu atau secara komunitas dari pelanggan tersebut, baik untuk respon yang singkat maupun untuk membuat hubungan pelanggan secara permanen. Media promosi yang dipilih oleh rumah sakit harus mampu menyampaikan komunikasi secara efektif, mengingat market rumah sakit amatlah majemuk. Belum lagi, media promosi di rumah sakit juga tidak hanya menyampaikan tentang produk yang dipaparkan, tetapi ada kewajiban untuk memberdayakan promosi rumah sakit sebagai bentuk edukasi bagi pihak yang datang ke rumah sakit, baik sebagai pasien, pengunjung, maupun pihak eksternal lainnya. Seiring dengan kemajuan zaman di mana teknologi pun berkembang yang menjadikan informasi juga semakin dibutuhkan, maka rumah sakit juga turut serta dalam mempromosikan rumah sakit di era digital. Beberapa rumah sakit sudah memiliki website yang diupdate secara berkala untuk menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh pemakai jasa rumah sakit. Penggunaan promosi melalui media sosial seperti Instagram juga dilakoni agar lebih mudah menjangkau para pemakai jasa di kelompok usia aktif pengguna gawai ataupun media sosial. Tuntutan akreditasi jelas membantu dan mendorong rumah sakit agar bergerak maju sesuai kemajuan zaman. Adapun cara sederhana untuk memberikan informasi ataupun kesan kepada yang tidak menggunakan media sosial, salah satunya adalah dengan memasang plakat penunjuk arah rumah sakit di jalan yang menjadi akses menuju rumah sakit. Pemasangan billboard di area yang lebih jauh juga bisa menjadi alternatif dari plakat penunjuk arah rumah sakit ini. Banner menjadi salah satu media promosi yang biasa digunakan dengan maksud edukasi ataupun informasi layanan di rumah sakit. Banner ini biasanya diletakkan di unit rumah sakit yang didatangi oleh banyak orang seperti poliklinik. Sementara spanduk atau poster biasanya dipakai untuk menyampaikan informasi singkat, tetapi penting diketahui oleh orang banyak. Tempat pemasangan spanduk atau poster juga harus dipilih, yaitu lokasi di mana orang biasa berlalu lalang, tetapi memungkinkan datang ke rumah sakit untuk membaca spanduk atau poster tersebut. Spanduk atau poster biasanya dipasang di pagar rumah sakit, di atas pintu masuk IGD, atau di koridor unit rawat pasien. Ruang tunggu poliklinik sebetulnya dapat menjadi sasaran utama dari media promosi rumah sakit. Proses komunikasi poliklinik secara psikologis jauh lebih tenang, mengingat kasus yang ditangani merupakan rawat jalan atau kontrol ulang saja. Promosi dapat dilakukan dengan televisi yang menayangkan produk-produk dari jasa rumah sakit maupun dengan peletakan buletin ataupun majalah di rak-rak buku yang bisa ditempatkan dekat dengan bangku duduk poli. Hal ini juga dapat membantu mengurangi kejenuhan pasien saat menunggu antrian. Sesekali bisa dijadwalkan edukasi langsung dari staf promosi rumah sakit agar terjalin kedekatan secara interaktif antara pengguna jasa rumah sakit dengan rumah sakit itu sendiri. Lalu bagaimana membangun loyalitas antara rumah sakit dengan pihak eksternal? Loyalitas yang dibangun terbentuk tidak hanya dari pasien ke rumah sakit, tetapi juga dari rumah sakit kepada pasien atau pihak-pihak eksternal lainnya. Bentuk loyalitas tersebut dapat diwujudkan dengan pemberian diskon produk layanan rumah sakit dalam rangka momen tertentu, seperti hari jadi rumah sakit, peringatan hari besar nasional, maupun keagamaan. Paket promosi rumah sakit alangkah lebih baiknya dapat dilakukan secara update atau berkala, sehingga pengguna jasa layanan rumah sakit selalu difasilitasi kebutuhannya dengan mengacu kepada salah satunya,
seperti kuesioner layanan kepuasan pasien. Pemberian promo maupun diskon ini tentu saja dengan tetap mengacu kepada aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, serta dengan tetap memperhatikan tujuan awal dari rumah sakit, yaitu membantu mewujudkan manusia sehat seutuhnya. Adapun dasar hukum yang mengatur periklanan bidang kesehatan diantaranya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787 Tahun 2010 tentang iklan dan publikasi pelayanan kesehatan, di mana syarat promosi layanan kesehatan haruslah berupa informasi dengan data atau fakta akurat, berbasis bukti, informatif, edukatif, dan bertanggung jawab. Sementara iklan pada media cetak, media elektronik, atau media luar ruang haruslah mencantumkan nama dan fasilitas pelayanan kesehatan serta tanggal publikasi. Adapun yang dilarang adalah menyerang atau merendahkan martabat profesi, info atau pernyataan yang tidak benar, palsu, menipu, bahkan menyesatkan, menyeratkan orang lain tidak dapat melakukan atau menciptakan pengharapan yang tidak tepat, membandingkan atau mencela pihak lain, memuji diri berlebihan termasuk klaim superlatif, mempublikasikan metode, obat, alat, dan atau teknologi yang belum diterima masyarakat kedokteran, mengiklankan fasilitas layanan kesehatan atau tenaga kesehatan yang tidak berlokasi di Indonesia, mengiklankan layanan kesehatan yang dilakukan tenaga kesehatan dan atau pelayanan kesehatan yang tidak memiliki izin, mengiklankan makanan suplemen atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar atau tidak memenuhi standar mutu dan keamanan, mengiklankan susu formula dan zat aktif, mengiklankan nabza kecuali majalah atau forum ilmiah, mendorong penggunaan jasa tenaga kesehatan di fasilitas layanan kesehatan tersebut, memberikan diskon, imbalan, atau menggunakan metode MLM, memberi testimoni dalam bentuk iklan atau publikasi, serta menggunakan gelar akademis dan atau sebutan profesi kesehatan. Adapun dasar hukum yang mengatur periklanan bidang kesehatan berikutnya adalah Pedoman Etika Promosi Rumah Sakit pada tahun 2011. Materi promosi yang dianjurkan adalah letak rumah sakit, jenis dan kapasitas rumah sakit, kemudahan pelayanan kesehatan, fasilitas pelayanan, hingga mutu yang dicapai seperti akreditasi, ISO, dan lain-lain.